Senyum gigi daliknya tak bisa disembunyikan. Di lintasan panas Sepang, sebuah pesan keras dikirim Marc Marquez ke seluruh pedok MotoGP. Desmos edisi GP26 bukan sekedar cocok, motor ini seperti diciptakan untuknya. Hari pertama tes resmi MotoGP Sepang 2026 langsung berubah menjadi panggung unjuk kekuatan Ducati dan Marc Marquez. Juara dunia bertahan itu tampil menggila, mematahkan keraguan, sekaligus mengonfirmasi apa yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik di pedok. Kolaborasi Marc Marquez dan Ducati kini mencapai level yang mengkhawatirkan bagi rival. Di sirkuit Sepang, Selasa 3/2/2026, Marc Marquez mencatatkan waktu tercepat 1 menit 57,018 detik. Sebuah catatan yang bukan hanya soal angka, melainkan simbol kebangkitan total setelah periode sulit akibat cedera. Lebih mencengangkan lagi, ini adalah hari pertamanya kembali menunggangi Ducati sejak kecelakaan di Mandalika. Tanpa ragu, tanpa adaptasi berlarut, Marc Marquez langsung menempatkan dirinya di puncak timesheet. Selisih 0,256 detik yang ia ciptakan atas Fabio Di Giannantonio memang terlihat kecil di atas kertas. Namun bagi orang-orang yang memahami detail teknis MotoGP, gap tersebut sangat signifikan. Terlebih mengingat status ini masih tes perdana musim MotoGP 2026, ketika pembalap biasanya fokus mengumpulkan data, bukan berburu waktu tercepat. Marc Marquez melakukan keduanya sekaligus. Inilah yang membuat gigi Dalikna tersenyum lega. Manajer teknis Ducati itu tahu betul, Desmos edisi GP26 adalah evolusi agresif dari motor yang sudah dominan. Stabilitas pengereman ditingkatkan, traksi lebih jinak saat keluar tikungan, dan yang terpenting, motor ini memungkinkan pembalap dengan gaya ekstrim seperti Marquez untuk menyerang batas tanpa kehilangan kontrol. Hasil di Sepang menjadi bukti awal bahwa arah pengembangan Ducati tidak salah. Fabio Di Giannantonio tampil solid di posisi kedua, menegaskan kedalaman kekuatan Ducati. Sementara Maverick Viñales yang finish ketiga menunjukkan konsistensi dan kecepatan satu lap yang mulai menyatu dengan paket motornya. Namun, sorotan utama tetap tertuju pada satu nama, Marc Marquez. Yang menarik, dominasi Marc Marquez justru kontras dengan situasi rekan setimnya sendiri. Francesco Bagnaia tampak belum sepenuhnya menemukan ritme. Juara dunia 2 kali itu harus puas finish ke-7, terpaut 0,702 detik dari Marc Marquez. Sebuah jarak yang tidak biasa untuk dua pembalap satu garasi dengan motor identik. Bagnaia bahkan harus berada di belakang Joan Mir, posisi ke-6, Luca Marini, posisi ke-5, dan Marco Bezzecchi, posisi ke-4. Ini bukan sinyal bahaya, namun jelas menjadi tanda tanya. Apakah Bagnaia masih berada dalam fase eksperimen setup, atau justru Marc Marquez sudah melangkah terlalu jauh di depan? Pertanyaan ini dipastikan akan menjadi topik panas sepanjang tes pramusim. Hari pertama tes Sepang ini bukan sekedar catatan waktu, ini adalah deklarasi. Marc Marquez tidak hanya kembali, ia kembali dengan versi yang lebih matang, lebih sabar, namun tetap mematikan. Desmos edisi GP26 memberinya alat sempurna untuk mengeksekusi gaya balap agresif yang selama ini menjadi ciri khasnya. Bagi Ducati, hasil ini adalah validasi. Bagi rival, ini adalah peringatan dini. Dan bagi MotoGP 2026, satu hal menjadi semakin jelas. Jika Marc Marquez terus menyatu dengan GP26 seperti ini, musim MotoGP 2026 bisa menambah dominasi Ducati. Dan semua orang di pedok tahu, menghentikannya tidak akan mudah. Tes masih panjang, tapi pesan dari Sepang sudah sangat keras. Gino Borsoi senyum senang, Toprak Razgatlioglu kirim sinyal bahaya ke Ducati dan Marc Marquez sejak tes perdana MotoGP. Belum satu balapan pun digelar, tetapi aroma ancaman itu sudah tercium jelas di pedok MotoGP. Dari garasi tim satelit Yamaha, seorang rookie justru mencuri perhatian lebih cepat dari perkiraan siapapun. Namanya Toprak Razgatlioglu, dan tes shakedown MotoGP 2026 menjadi panggung awal dari sebuah cerita yang bisa mengubah peta kekuatan kelas Premier. Pramac Yamaha datang ke musim 2026 bukan sekedar membawa pembalap baru, melainkan membawa juara dunia dengan mental baja. Kepindahan Toprak Razgatlioglu dari World SBK ke MotoGP sejak awal memang syarat tanda tanya. Apakah gaya agresifnya cocok?
Apakah pengereman ekstrim khasnya bisa bertahan di atas motor prototipe atau justru akan tenggelam seperti banyak bintang WSBK sebelumnya? Jawaban awalnya mulai terlihat pada Jumat, 30 Januari 2026. Dalam tes shakedown MotoGP, Toprak Razgatlioglu langsung mencatatkan kesan yang sulit diabaikan. Pada hari pertama, pembalap asal Turki itu menutup sesi di posisi ketujuh, hanya terpaut sekitar 0,8 detik dari Jack Miller rekan setimnya sendiri yang menjadi yang tercepat. Catatan waktu itu bukan sekedar angka, melainkan sinyal bahwa adaptasi Toprak berjalan jauh lebih cepat dari ekspektasi. Manajer tim Prima Pramac Yamaha, Gino Borsoi, tak menyembunyikan rasa puasnya. Menurutnya, apa yang diperlihatkan Toprak di lintasan bukanlah performa biasa untuk seorang rookie yang baru pertama kali menunggangi Yamaha YZR-M1. Ini adalah kerja yang sangat positif untuk kedua pembalap, ujar Borsoi. Toprak belum pernah balapan di sini sebelumnya. Trek ini sulit, teknis, dan menuntut, tapi dia sudah mampu mencatatkan waktu 1 menit 8 detik. Itu patut diapresiasi. Pernyataan ini penting, karena shakedown bukan sekedar sesi pemanasan, melainkan ujian awal mental dan adaptasi. Disinilah pembalap baru diuji, seberapa cepat ia membaca motor, memahami elektronik, serta menyesuaikan gaya berkendara dengan karakter ban dan sasis MotoGP yang sangat berbeda dari WSBK. Borsoi secara jujur mengakui bahwa transisi Toprak tidaklah mudah. Motor MotoGP 1000cc prototype menuntut fisik, konsentrasi, dan ritme yang jauh lebih ekstrim dibandingkan motor WSBK. Bahkan Borsoi sempat melihat langsung bagaimana Toprak terlihat kelelahan setelah beberapa run panjang. Namun justru disitulah letak poin krusialnya. Jujur saja, saya tidak menyangka dia akan langsung memulai sebaik ini, ungkap Borsoi. Dia harus beradaptasi dengan ritme MotoGP yang sangat menuntut, dan itu tidak instan. Kelelahan itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda proses. Toprak sedang mempelajari bahasa baru di atas motor, cara mengelola tenaga, membaca degradasi ban Michelin, dan memahami kerja aerodinamika yang jauh lebih kompleks dibandingkan WSBK. Borsoi menegaskan bahwa fokus Pramac Yamaha saat ini bukan pada selisih waktu, melainkan pada proses adaptasi. Setiap kali Toprak turun ke lintasan, ia selalu membawa pulang pemahaman baru. Terlepas dari selisih waktu yang saat ini tidak terlalu menarik bagi kami, yang paling penting adalah setiap kali dia keluar lintasan, dia memperbaiki catatan waktunya dan memahami sesuatu yang baru. Jelas Borsoi. Di mata Pramac, ini adalah indikator paling bahaya bagi para rival. Toprak Razgatlioglu bukan hanya cepat, tetapi juga cerdas dalam membaca proses. Ia tidak memaksakan diri untuk langsung menjadi yang tercepat, melainkan membangun fondasi yang solid. Pendekatan ini membuat Borsoi bahkan terkejut dengan karakter pembalap. Selain senang, saya juga terkejut dengan pendekatannya. Dia mudah diajak bekerja sama dan memiliki bakat luar biasa yang sekarang perlu diasah. Karakter ini membuat Toprak langsung menyatu dengan atmosfer Pramac Yamaha. Borsoi bahkan menyamakan profesionalisme Toprak dengan Jack Miller, sosok yang sudah matang di MotoGP. Secara profesional, saya menemukan dia sebagai orang yang sangat sopan, seperti Jack. Mereka berdua sangat profesional. Saya memiliki tim yang saya sukai. Namun, jalan menuju kesuksesan belum sepenuhnya mulus. Tantangan terbesar Toprak ada pada ban depan Michelin, yang sangat berbeda dari Pirelli yang selama ini ia kuasai di WSBK. Selain itu, manajemen balapan panjang menjadi pekerjaan rumah utama. Kita juga harus bekerja pada balapan panjang, di mana penurunan performa ban sangat mempengaruhi kinerja motor. Dia harus menemukan cara untuk mengelola paruh kedua balapan. Semua ini terjadi di tengah fase transisi besar Yamaha, yang juga sedang bersiap menyongsong era mesin V4. Artinya, Toprak tidak hanya belajar menjadi pembalap MotoGP, tetapi juga tumbuh bersama proyek besar pabrikan Jepang itu. Jika adaptasi ini terus berjalan sesuai jalur, maka pesan yang dikirim Toprak sejak tes shakedown sangat jelas. Ducati tidak lagi sendirian di puncak, dan bagi Marc Marquez serta para raksasa MotoGP lainnya, seorang rookie bernama Toprak Razgatlioglu bisa saja menjadi ancaman yang datang lebih cepat dari dugaan. Musim 2026 belum dimulai, namun alarm sudah berbunyi di pedok MotoGP.
Bangkit dari cedera, Marc Marquez kembali menebar teror. MotoGP 2026 belum resmi dimulai, namun satu nama sudah kembali menciptakan kegelisahan di pedok, Marc Marquez. Cedera berat mungkin masih membayangi langkahnya, tetapi aura ancaman sang juara dunia belum sedikit pun memudar. Bahkan sebelum lampu start pertama menyala, Marc Marquez sudah kembali menjadi pusat perhatian dan pusat kekhawatiran para rivalnya. Penilaian itu datang dari sosok yang sangat memahami kerasnya dunia MotoGP, Dani Pedrosa. Legenda MotoGP asal Spanyol tersebut, yang kini berperan sebagai test rider Red Bull KTM, menilai kebangkitan Marc Marquez adalah sinyal bahaya bagi seluruh grid. Menurut Pedrosa, fakta bahwa Marc Marquez mampu kembali berada di level tertinggi setelah serangkaian cedera serius membuktikan satu hal penting. Sentuhan emas sang juara dunia belum pernah benar-benar hilang. Walaupun kondisinya tidak sepenuhnya ideal karena cedera, Marc tetap menjadi sosok yang sangat sulit ditaklukkan di lintasan, ujar Pedrosa. Bagi Pedrosa, ancaman Marc Marquez tidak hanya terletak pada kecepatan murni atau kualitas motor yang ia tunggangi. Yang membuatnya benar-benar berbahaya adalah kombinasi pengalaman panjang, kecerdasan balap, dan mental baja, modal yang tidak bisa dilatih dalam semalam. Marc Marquez telah berkali-kali berada di titik terendah, cedera parah, masa pemulihan panjang, keraguan publik, hingga tekanan ekspektasi. Namun setiap kali bangkit, ia selalu kembali sebagai versi pembalap yang lebih matang dan lebih mematikan. Itulah yang menurut Pedrosa membuat Marc Marquez tetap menjadi momok meski fisiknya belum sepenuhnya sempurna. Meski demikian, Pedrosa juga menyadari bahwa peta persaingan MotoGP 2026 tidak lagi sesederhana satu nama. Ia menilai musim ini akan menghadirkan pertarungan ketat dengan banyak kandidat juara yang memiliki kapasitas untuk bersaing di level teratas. Nama-nama seperti Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Pedro Acosta hingga Francesco Bagnaia masuk dalam daftar pembalap yang dinilai siap meramaikan perebutan gelar juara dunia. Generasi baru datang dengan kecepatan, keberanian, dan ambisi besar untuk merebut tahta. Namun di tengah ramainya kandidat, Pedrosa tetap menegaskan satu titik fokus utama. Banyak pembalap yang punya peluang, seperti Bezzecchi, Alex Marquez, Pedro Acosta, maupun Bagnaia, ucapnya. Namun bagi saya, Marc tetap akan menjadi titik fokus utama dalam perebutan gelar. Pernyataan tersebut bukan sekedar opini, melainkan peringatan. Selama Marc Marquez masih berada di lintasan, selama ia masih mampu mengendarai motor dan membaca balapan dengan naluri juara, maka ancamannya akan selalu nyata, cedera atau tidak. MotoGP 2026 pun kini menyimpan ketegangan tersendiri. Di satu sisi, para penantang muda siap menulis sejarah baru. Di sisi lain, Marc Marquez berdiri sebagai simbol ketahanan, pengalaman, dan determinasi yang telah teruji oleh rasa sakit. Dan seperti yang disiratkan Dani Pedrosa, satu kesalahan besar yang bisa dilakukan para rival adalah menganggap Marc Marquez telah melewati masa keemasannya. Karena justru dari keterbatasan itulah, Marc Marquez seringkali kembali menebar teror. Pedro Acosta berambisi mengalahkan Marc Marquez dengan motor yang sama. Bayangkan satu skenario yang selama ini nyaris tak tersentuh di MotoGP. Seorang pembalap muda dengan motor yang sama persis, berdiri sejajar, bahkan mengalahkan Marc Marquez. Nama yang kini paling dekat dengan misi itu bukan Bagnaia, bukan Martin, melainkan Pedro Acosta. Media olahraga Spanyol, AS, menyalakan api rumor besar. KTM dikabarkan sudah siap jika harus kehilangan Acosta musim depan. Namun pertanyaan yang lebih menggugah justru bukan kemana Acosta pergi, melainkan mengapa ia ingin pergi. Pergerakan pembalap MotoGP musim ini memang panas, bahkan cenderung eksplosif. Nama-nama besar seperti Marc Marquez, Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Fabio Quartararo, hingga Pedro Acosta ikut terseret dalam pusaran spekulasi. Tetapi Acosta berada di titik yang berbeda. Ia bukan sekedar mencari kursi, melainkan senjata. Sejak musim lalu, hiu dari Mazzaron sudah menunjukkan ketidakpuasan terhadap situasinya di Red Bull KTM. Bukan karena kurangnya talenta di sekelilingnya, melainkan karena konteks besar yang membelit pabrikan asal Mattyhofen itu.
KTM menghadapi ujian berat setelah nyaris pailit di akhir 2024. Proses restrukturisasi finansial mempengaruhi stabilitas proyek MotoGP mereka, termasuk arah pengembangan motor dan komitmen anggaran jangka panjang. Dalam dunia MotoGP modern, pembalap top tidak hanya membutuhkan kecepatan, tetapi juga kepastian. Dan disinilah keraguan Acosta tumbuh. Ia membutuhkan platform yang benar-benar siap mengantarnya bertarung memperebutkan gelar, bukan sekedar mencicipi podium. Awalnya, VR46 Racing Team disebut-sebut sebagai tujuan logis. Namun rumor berkembang lebih jauh. Kini, nama Ducati bahkan tim pabrikan Ducati masuk dalam radar serius. Agen Acosta, Albert Valera, secara terbuka menegaskan bahwa target utama kliennya adalah tim pabrikan. Entah itu Ducati atau opsi lain yang setara. Pernyataan itu diperkuat oleh komentar CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, yang menyebut bahwa Acosta ingin berada di Ducati dengan cara apapun. Sebuah pernyataan yang bahkan memancing respon sinis dari General Manager Ducati Corse, Luigi Dall'Igna, yang menyindir bahwa Rivola lebih banyak berbicara soal Ducati ketimbang Aprilia. Berbicara soal dinamika ini, AS mengungkap satu motivasi kunci Acosta. Ia ingin motor yang sama dengan Marc Marquez. Bukan untuk menghindar, tetapi untuk membuktikan. Sejak debutnya di MotoGP, Marquez selalu memenangi duel internal dengan rekan setim bermotor identik. Mulai dari Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, hingga Francesco Bagnaia musim lalu. Rekam jejak itu menjadikan Marquez tolak ukur absolut. Gelar juara Marquez musim lalu, yang diraih lewat kemenangan beruntun dari seri ke seri, kembali menegaskan pesan lama. Jika ingin disebut yang terbaik, Anda harus mengalahkan Marc dalam kondisi setara. Itulah tantangan yang ingin diambil Acosta. Jurnalis AS, Mela Chercoles, bahkan menulis bahwa Acosta begitu yakin dengan misinya, sampai-sampai ia bersedia pindah ke Yamaha sekalipun, jika Marquez memilih ke sana. Namun skenario itu hampir mustahil, karena Marquez diyakini akan tetap mengenakan seragam merah Ducati. Lalu bagaimana dengan KTM? Mereka tidak tinggal diam. Rencana sudah disusun. Maverick Vinales diproyeksikan naik ke tim pabrikan dari Tech3. Vinales dianggap sebagai solusi stabil, berpengalaman, cepat dan loyal. Di saat KTM dilanda masalah finansial, justru Vinales-lah yang paling menunjukkan sikap positif. Musim lalu, ia menjadi pembalap pertama yang membawa KTM ke podium, finish kedua di GP Qatar, sebelum penalti tekanan ban merampas hasil itu. Pesan KTM pun jelas, seperti diungkap Pete Beirer. Jika Acosta menganggap dirinya istimewa, maka ia harus membuktikannya dengan menjadi yang terbaik di KTM, mengalahkan siapapun yang menunggangi motor yang sama. Acosta memang bangkit kuat di paruh kedua musim. Namun MotoGP tidak menunggu siapapun. Kini, masa depannya berada di persimpangan paling krusial. Bertahan dan menjadi ikon KTM, atau melangkah ke Ducati demi satu tujuan besar. Menjadi manusia pertama yang benar-benar menaklukkan Marc Marquez dengan senjata yang setara. Dan jika itu terjadi, MotoGP akan memasuki babak sejarah baru. Ducati kembali berada di titik persimpangan yang berbahaya, sekaligus menentukan. Ketika motor mereka menjadi yang paling kompetitif di grid, satu pertanyaan besar justru menggantung di udara pedok. Siapa yang akan mereka prioritaskan, dan siapa yang harus disingkirkan? Jawabannya kini semakin jelas, dan bisa mengguncang hubungan lama, termasuk dengan Valentino Rossi. Musim 2026 diproyeksikan menjadi salah satu musim paling panas dalam sejarah MotoGP modern, bukan hanya di lintasan, tetapi juga di balik layar. Siklus kontrak mayoritas pembalap akan berakhir, dan negosiasi besar sudah dimulai jauh sebelum lampu start menyala. Ducati, sebagai pabrikan paling dominan dalam beberapa musim terakhir, kembali menghadapi dilema klasik. Terlalu banyak talenta untuk kursi yang terbatas. 2 tahun lalu, Ducati sudah membuktikan bahwa mereka tidak ragu mengambil keputusan tidak populer. Perekrutan Marc Marquez kala itu menjadi titik balik besar. Demi mendatangkan juara dunia bermental pembunuh, Ducati rela mengorbankan pembalap-pembalap yang tumbuh bersama mereka sejak rookie. Hasilnya nyata, Marc Marquez bukan hanya sukses, tetapi menjelma menjadi pusat gravitasi baru proyek Borgo Panigale. Kini, sejarah tampaknya akan terulang.
Dari pernyataan para petinggi Ducati dalam peluncuran tim pada 19 Januari lalu, sikap mereka nyaris tanpa ambiguitas. CEO Claudio Domenicali, General Manager Luigi Dalicnia, dan manajer tim Davide Tardozzi menyuarakan nada yang sama. Prioritas nomor 1 Ducati adalah mengamankan Marc Marquez. Segala keputusan lain, termasuk komposisi pembalap kedua, akan dipikirkan setelah paket Marc benar-benar terkunci. Langkah ini secara otomatis menciptakan efek domino. Ducati tidak hanya ingin mempertahankan kekuatan, tetapi juga menghilangkan potensi ancaman masa depan. Disinilah nama Pedro Acosta masuk ke dalam